Everyone, kalau tidak salah inspirasi bisa datang dari apapun. Everybody juga harusnya. Jadi dari apapun dan siapapun. Nah, saat ini kita berkenalan dengan Mbak Faula. Monggo Mbak Faula, nama lengkapnya. Baik, selamat siang teman-teman. Masih semangat? Baik, perkenalkan nama saya Faula Yufikana. Saya berasal dari dusun ini juga. Saya bertinggal di Kebon Dalam Kandangan. Terima kasih. Suaranya kayak penyanyi. Dan saya gurunya penyanyi. Lebih lengkapnya Mbak Faula itu dari SD Kandangan 2, SMP Kandangan 1, SMA-nya juga dari SMA Kandangan. SMA 1 Kandangan, tepatnya lulus tahun 2018. Nah, saat ini Mbak Faula itu menekuni cabang olahraga. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang wirausaha, kita sempat bertangis-tangisan. Ternyata laki-laki juga bisa mengeluarkan air mata, meskipun bukan air mata. Nah, pada pertemuan terakhir ini khusus bagi mereka yang kuat. Yang tidak kuat hatinya bisa minggir dulu. Yang tidak penasaran, yang tidak punya rasa penasaran, silahkan minggir dulu. Ini khusus bagi mereka yang kuat dan punya rasa penasaran yang tinggi. Mbak Faula pada saat ini menekuni cabang olahraga kriket. Bagi yang biasa ikut tata boga mungkin dengarnya kroket. Kriket nanti bisa jelas ditanyakan kepada Mbak Faula. Tapi sebelumnya Mbak Faula ini dulu ketika SMA Kandangan adalah atlet basket. Dan sekarang saya tanyakan mengapa dulu atlet basket kok ujuk-ujuk harus banting setir, bukan balik haluan menjadi atlet kriket. Baik, saya jawab ya Pak Ajis. Jadi masuk tahun 2016 saya masuk ke SMA Kandangan, sudah mengikuti ekstrakurikuler bola basket. Dalam 3 tahun di SMA sini saya aktif mengikuti ekstra basket dan beberapa kali mengikuti turnamen di Kabupaten Kediri. Tapi saat memasuki dunia kuliah perkampusan, saya pindah haluan karena menurut saya jika saya terus di basket, peluang saya sedikit untuk ingin mencapai prestasi saya. Maka dari itu saya mengenali olahraga baru yang baru datang di Jawa Timur ini, yaitu olahraga kriket. Saya masuk ke dalam cabang olahraga itu dengan niat, dengan hati saya ingin mungkin ini peluang saya biar saya bisa ikut lomba di tingkat nasional. Begitu sebenarnya tujuan saya untuk mengikuti cabang olahraga kriket, Pak Ajis. Ini salah satu syarat SDM berkualitas cerdas, artinya bisa memilih sesuatu yang punya peluang untuk lebih berprestasi. Nah, dengar-dengar Mbak Faula ini pernah ikut Pomnas. Ya, Pomnas. betul. Mungkin bisa jelaskan kepada adik-adiknya, Pomnas itu makanan apa? Adik-adik di sini ada yang sudah pernah dengar Pomnas? Belum. Jadi Pomnas itu adalah pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional. Dulu pada tahun 2019 itu ada Pomnas di Cibubur, Jakarta. Itu pertama kalinya saya mengikuti turnamen atau pertandingan tingkat nasional dengan teknik dasar yang sangat-sangat pemula.
Jadi untuk pesan saya itu jangan takut dengan ilmu yang kamu dapat pemula untuk untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kayak gitu, Pak. Nah, sempat juga Mbak Paula ini ikut kualifikasi PON. Ya. Ya. PON itu bukan Mbah PON itu bukan ya. Bukan orangnya Mbah PON kan itu. olahraga nasional. Karena sini juga ada Mbah PON. Nanti bayangannya yang punya yang rumahnya Abang Dalam ikut PON, berarti melu Mbah PON. Ini pernah juga Mbak Paula ikut kualifikasi pekan olahraga nasional. Jadi untuk olahraga kriket ini itu kan masih baru ya di Jawa Timur itu pada tahun 2017. Nah, untuk olahraga atau pertandingan yang ada di Jawa Timur ini memang masih sedikit. Yang pertama waktu dulu 2019 ada POMDA, itu pekan olahraga mahasiswa daerah yang diikuti oleh Surabaya dan Malang. Hanya 2 daerah pada tahun 2019. 2022 ada kejurprov di tingkat nasional. Maaf, ada kejurprov tingkat daerah Jawa Timur yang sudah diikuti oleh 3 daerah yaitu Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 2022 akhir saya bisa mengikuti kejurnas di Jakarta itu dengan tanpa pelatih. Jadi latihan sendiri, Pak. Tim Jawa Timur itu latihan sendiri tanpa pelatih dan alhamdulillah sudah mendapatkan juara 3 di tingkat nasional. Kemudian pada bulan 2023 kemarin ada babak kualifikasi PON di Bali. Itu Jawa Timur juga sudah bisa mengikutinya, Pak, dengan membawa oleh-oleh juara 3 di nomor sebersih gitu, Pak. Ya, itu salah satu prestasi. Seandainya kembali ke belakang, Mbak Paula tetap di bola basket, saya yakin untuk bersaing di tingkat kampus itu saja sudah sulit. Sangat berat. Itu salah satu kecerdasan Mbak Paula memilih olahraga yang bisa membawa prestasinya lebih tinggi. Seandainya tetap di basket, mungkin tidak akan bisa ke Bali, tidak akan bisa ke Jakarta dengan gratis, bahkan dapat uang saku. Makanya bagi kalian yang sudah merasa mentok di cabur tertentu, bisa nanti kalian pindah haluan ke cabur yang kemungkinan besar bisa meningkatkan prestasi. Terus ini pertanyaannya yang saya mungkin agak penasaran, mengapa ini baru pertama kali ya? Ya, baru pertama kali presentasi di hadapan umum dan ini perintah dari Provinsi Jawa Timur. Ya. Nah, mengapa kok memilih Akandana? Baik, kenapa saya memilih target atau sasarannya di SMA 1 Kandangan? Karena yang pertama, rumah saya dekat di sini. Yang pertama, yang kedua, saya juga ingin adik-adik lulusan SMA 1 Kandangan ini mempunyai prestasi yang lebih tinggi dengan peluang mengikuti kriket itu yang lebih banyak gitu. Kemudian saya mengambil target anak usia SMA itu, Pak, karena untuk pertandingan ini mungkin cocok sih, Pak, untuk anak SMA karena untuk melanjutkan ke tingkat kampus, Pak, mahasiswa. Nah gitu, karena di tingkat mahasiswa di Jawa Timur ini kan sudah ada cabang olahraga kriket, Pak. Jadi nanti ketika masuk ke kampus itu sudah tahu olahraga kriket itu apa. Kayak gitu. Pertanyaannya, anak-anak ini siswa SMA Kandangan, kira-kira saya tanya ke anak-anak dulu, ke siswa, kira-kira ada apa enggak ya yang berminat kriket? Belum tahu, kita belum diberitahu. Terus targetnya
target dari setelah sosialisasi ini kira-kira apa? Target untuk kedepannya ini akan ada kejuaraan Porprov tingkat Jawa Timur pada tahun 2025, yaitu pada bulan Juni. Jadi untuk target persiapan ini kita ke Porprov Jawa Timur, begitu Pak. Ya nanti silakan Anda bisa di tingkat provinsi. Tahun 2025 ini sedikit saya agak cerita. Tahun 2025 di Kota Malang, di kotanya Ibu Kepala Sekolah itu diadakan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Itu usia dibatasi antara 15 sampai 23. Nah, salah satu cabang olahraganya adalah kriket. Pesaing kriket di tingkat Jawa Timur kemungkinan itu masih sedikit, jadi peluangnya untuk dapat medali itu lebih besar. Pengalaman saya kemarin tahun 2023, saya ini ya, saya membawa kontingen Gitbol Kabupaten Kediri. Itu mulai dari mengurus pendaftaran sampai pelaporan itu yang ngurusi saya. Itu di Sidoarjo, Mojokerto, Bang. Kebetulan Gitbol itu bertandingnya di Kota Mojokerto, itu Kabupaten Kediri. Alhamdulillah itu mendapatkan juara umum emas 1, perak 1, dan reward dari Mas Bob, ada kampanye ya, reward dari pemerintah kabupaten itu sama dengan olahraga yang sudah populer. Juara 1 itu rewardnya 30 juta, juara 2 rewardnya 15 juta, pelatihnya 7,5 juta, dan saya pengurusnya tidak dapat apa-apa. Dapat hikmahnya ya Pak. Alhamdulillah bisa membawa mereka berprestasi, itu sudah namanya. Nah, ini kesempatan tahun 2025 kriket itu ada Porprov, dan atletnya nanti kalau kalian berminat sebagian besar atau bahkan semuanya nanti atlet dari SMA Kandangan. Iya, betul Pak sekali. Karena dari Kabupaten Kediri ini ya masih atau ya hanya dari kriket itu masih dari saya saja. Jadi saya minta semoga dari SMA 1 Kandangan itu banyak yang menjadi perwakilan di tingkat Porprov Jawa Timur. Begitu harapan saya. Dari tadi saya mendengar kok kayaknya banyak yang nggak tahu kriket ini Pak sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Gak usah melilit-lilit ya sabar. Nanti gantian ya Kak ya, gantian dulu. Gimana, silakan perkenalkan namanya dulu dari kelas bawah. Nama saya Vanessa Oktaliana dari kelas 12-1. Silakan Kak. Saya ingin tahu lomba kriket itu kayak gimana. Ada lagi? Sudah? Oke. Mbak Vanessa. Ya, Mbak Vanessa tanya kriket itu kayak gimana? Oke, saya jawab ya Mbak ya. Baik teman-teman, kalian sudah pernah melaksanakan olahraga kasti? Tahu? Ya, sudah pernah melakukan? Iya. Jadi kriket itu hampir sama dengan permainan kasti yang menggunakan tongkat dan bola. Hampir sama. Tapi dalam ciri khas yang bola kriket ini, permainan kriket ini dimainkan oleh 11 orang. Ya, di lapangan yang hampir sama dengan lapangan sepak bola. Di dalam lapangan itu ada semacam garis persegi panjang. Nah, di situ nanti tempat untuk memukul bola. Tapi kalau untuk kasti kan
pinggir nih ya kalau pasti. Nah kalau di kriket ini di tengah-tengah lapangan ada persegi panjang dengan jarak 20 meter. Ya, dengan jarak 20 meter atau setara dengan 66 kaki. Di situ digunakan untuk pemain pemukul. Coba saya tanya, pemain kasti itu ada pemain apa aja namanya? Pemukul dan penjaga. Sama, di kriket juga ada pemain pemukul dan penjaga. Nah, kalau di dalam kriket ini ada dua babak, ya. Babaknya ini namanya inning 1 dan inning kedua. Kalau inning 1 ini dipakai untuk tim pemukul, kalau inning 2 bergantian. Jadi dalam permainan kriket ini nanti bergantian. Dalam satu pertandingan itu ada 2 tim. Kalau satu timnya jadi pemukul, berarti satu timnya jadi apa? Penjaga. Ya, betul sekali. Nah, ciri khasnya lagi kalau dalam permainan kriket ini itu tidak ada batasan waktu. Bisa jadi kalau di dalam internasional permainan kriket ini dalam satu hari itu full dari pagi sampai malam. Kalau di internasional, tapi kalau di Indonesia ini masih menggunakan nomor setiten, yaitu biasanya dipakai ketika satu pertandingan itu maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam di tengah lapangan. Makanya saya ini agak gosong ya teman-teman ya. Karena di lapangan itu 4 jam. Okay. Nah, satu inning atau satu babak itu biasa dilakukan 1 sampai 2 jam. Kayak gitu. Nah, dalam pertandingan kriket ini, dalam satu inning, dalam pertandingan ini itu ada 3 nomor kan? Ada 3 nomor. Yang pertama itu ada nomor sixes atau 6 orang, permainan dengan 6 orang, itu 6 over atau 6 over. Nanti saya jelaskan tentang over itu apa. Kemudian ada nomor super 8, itu dimainkan oleh 8 orang, dan ada T10 dan T20 itu dimainkan oleh 11 orang. Nah, dalam pertandingan misalnya kita imagery ya, atau membayangkan di depan kalian ini ada lapangan luas dan di tengahnya itu ada persegi panjang. Nah, ini pertama atau babak pertama saya menjadi pemain pemukul bola. Saya pemain pemukul bola. Tim yang kedua menjadi penjaga, 11 orang mengelilingi saya. Nah, saya di sini tuh nggak sendirian. Saya punya teman di seberang sana. Di seberang sana saya punya teman. Oke, gampangannya gini Cak. Di HP Nokia jadul dulu ada permainan yang mukul. Ya, itu tahu toh? Mukul terus dia lari-lari itu. Nah, itu permainan itu ada permainan kriket. Saya mukul nih teman-teman, saya mukul. Bola pasti melambung tinggi. Nah, bola melambung tinggi itu tugasnya yang menjaga. Bagaimana caranya bola itu tidak keluar dari garis lapangan. Nah, ketika bola itu belum dipegang sama tim penjaga, saya sebagai pemukul harus mendapatkan poin. Bagaimana caranya saya mendapatkan poin lebih banyak? Dengan cara saya bergantian lari dengan teman saya. Nah, setiap saya lari itu mendapatkan 1 poin. Saya balik lagi ke sini berarti mendapatkan berapa? 2, sampai bolanya tidak dipegang penjaga. Misal bolanya sudah dipegang penjaga, ya sudah, kita jangan bergerak. Karena apa kalau tidak bergerak? Di belakang saya ini ada namanya gawang atau stump. Gawang ini harus saya jaga, karena kalau gawang ini terkena bola, berarti saya akan mati. Kayak gitu permainannya. Sebenarnya saya itu ada videonya, tapi karena suasananya kan cerah, jadi nanti kelihatan. Itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Coba tanya berdiri, gak apa-apa. Nanti biar dilanjut lagi. Gimana? Waalaikumsalam. Saya mendengarkan Pak Ulan bercerita tentang Kejurnas tahun 2022 dan bisa meraih juara 3. Dan saat itu Pak Ulan bercerita latihan sendiri tanpa ada pendamping atau guru.
Ziza, baik. Kak Ziza bertanya, saya dulu waktu ke Jurnas memang belum ada pelatihnya. Jadi kami satu tim itu hanya belajar melewati YouTube. Hanya belajar melewati YouTube, teknik-tekniknya itu apa saja. Oke Kak, terima kasih. Teknik di melanjut dengan latihan tadi, jadi permainan kriket ini mempunyai 3 teknik dasar. Yang pertama memukul, yang kedua itu melempar, yang ketiga adalah menangkap. Ya, baik. Untuk memukul ini kalau di kriket itu namanya batting, batting atau bat itu memukulnya. Kalau untuk yang melempar ini itu teknik dasarnya namanya bowling. Melempar itu bowling. Kalian kalau mau kasih masih ada yang melempar kan? Nah itu namanya bowling, ya. Kemudian yang menangkap itu catch itu digunakan oleh penjaga. Itu ada 3 dasar. Nah melanjutkan tadi ke Jurnas, saya itu latihan sendiri dan selalu pulang pergi dari Kandangan ke Surabaya setiap hari. Jadi Kandangan Surabaya kadang bergantian 1 minggu, selanjutnya Kandangan Malang dan seterusnya. Karena saya juga kan di sini bekerja. Saya di sini kerja di SDNK Sleman sebagai guru juga. Jadi kan nggak mungkin nih saya meninggalkan pekerjaan saya. Jadi setiap habis ngajar, siangnya saya berangkat ke Surabaya, latihan di sana, pulang habis maghrib, balik ke sini lagi, bisa kerja lagi dan seterusnya. Nah, gitu. Maka dari itu, kenapa saya bekerja keras di kriket? Karena menurut saya peluang kriket ini sangat banyak sekali, apalagi di Indonesia. Ada salah satu teman saya yang sudah di tingkat nasional atau menjadi atlet Indonesia, kayak gitu. Sudah ini? Ada teman lagi? Ya boleh, silakan. Ini kita tanya aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Boleh. Bapak, Perkenalkan, nama saya Dia dari kelas 12-2. oh dia. Saya ingin bertanya, selama perlombaan atau latihan pasti ada tantangan dan kesulitannya. Apa tantangan dan kesulitannya selama bermain kriket? Oke, tantangan dan kesulitan. Terima kasih Mbak Dia. Oke, tantangan dan kesulitan itu jadi saya keinget waktu saya perlombaan kemarin. Tantangannya itu adalah harus berani teman-teman. Karena apa? Bola yang dipegang itu bukan bola yang dari karet, melainkan bola yang dari kayu. Dari kayu dilemparkan. Jika tantangannya itu adalah fokus. Jika kita tidak fokus, kita akan terkena bola tersebut. Dimana pengalaman kemarin 1,5 wajah saya terkena bola, jadi hampir sama kayak Ucita Luna gitu. Setengah wajah saya tuh bengkak kena bola, dan untungnya nggak kena mata. Jadi tantangannya itu harus berani, kemudian harus fokus, nggak boleh takut. Tujuan pertama itu nggak boleh takut. Jangan takut menerima bola dari atas, jangan takut apa. Harus percaya diri, gitu. Sama apa tadi? Tantangan sama apa? Kesulitannya. Kesulitannya sebenarnya nggak ada kesulitan kalau kalian itu ketika latihan itu mengikuti. Sebenarnya nggak ada kesulitan sih sebenarnya. Karena permainan itu tuh hampir sama persis dengan permainan kasti, kayak gitu. Mungkin sulitnya yang saya alami itu ketika pemukul membaca bolanya itu jatuh kemana. Itu kesulitannya. Jadi kan bola itu dilempar oleh pemain lawan. Ya, kita menerima bola. Kira-kira bola itu jatuhnya di mana? Itu kesulitannya. Atau membaca bolanya. Nanti ketika bolanya di depan itu cara membacanya, pukulannya harus kemana? Entah itu pukulannya harus ke depan, entah itu pukulannya harus ke samping, kayak gitu. Kesulitannya ada di situ sih, Kak. Kalau untuk menangkap dengan teknik yang memulasi, hampir sama menangkap bola seperti menangkap bola kasti itu, tangannya itu diregangkan,
ada yang ditaruh di atas, ada yang di bawah. Kalau bolanya di atas kan kita nggak mungkin nih ambil bolanya kayak gini, jadi ditunggu saja bolanya datang. Ya, kalau mau menangkap bola itu tunggu aja bolanya datang, baru bola yang datang ke tangan kita, kayak gitu. Jadi nggak ada kesulitannya hanya membaca bola ketika datang ketika pertandingan aja, kayak gitu. Ada lagi? Mungkin kurang puas? Oh sudah. Intinya untuk bermain kriket itu satu butuh keberanian. Ya, betul. Kalau yang masih takut ya tidak usah ikut. Bagi mereka yang penakut tidak usah ikut kriket. Bagi ini khusus olahraga bagi laki-laki pemberani dan perempuan pemberani. Tapi tidak salah kok Pak. Saya dulu juga takut Pak awalnya. Tapi setelah terkena bola, saya jadi berani lagi. Jangan sampai bolanya datang ke wajah lagi kayak gitu. Jadi kayak menjadi motivasi gitu sih Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada mereka yang sudah menekuni cabur tertentu dan ternyata termasuk golongan mentoker sudah mentok prestasinya, bisa mencoba beralih ke cabang olahraga kriket. Siapa tahu prestasi bisa diraih dari cabang olahraga ini. Ada lagi yang masih mau bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia dari kelas 12-1. Saya mau bertanya, sebelumnya saya tadi mendengar Kak Paula bercerita kalau sebelumnya adalah seorang atlet basket, lalu berpindah haluan ke kriket. Nah, sebelum berpindah haluan ke kriket, tentunya kan ada banyak perbedaan dari basket ke kriket. Apa yang membuat Kak Paula benar-benar yakin kalau ternyata potensi Kak Paula itu lebih besar di kriket daripada di basket, sedangkan kriket merupakan olahraga yang masih baru dan masih lumayan asing di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Olivia. Kenapa saya pindah ke kriket padahal saya dulu di basket? Karena teknik dasar bola basket itu kan hampir sama dengan kriket ya, melempar dan menangkap kalau di bola basket. Nah, pengalaman saya pindah itu karena saya dulu sebenarnya sudah masuk ke dalam tim basket di kampus saya. Kemudian tiba-tiba itu banyak teman saya itu yang lebih ahli lagi di basket. Jadi saingannya itu banyak. Di bola basket itu saingan temannya itu banyak. Akhirnya saya memikirkan gini, kalau saya tetap di situ, saya nggak bakalan masuk ke dalam tim itu. Karena tim basket itu kan 5 tim nih kalau main. Biasanya cadangannya juga 5, berarti hanya 10. Nah, teman-teman saingan saya ini ada 12. Sedangkan saya kalau diperingatkan itu di bawah mereka. Jadinya saya berusaha gimana caranya ya biasa ikut tim kampus saya dengan cabang olahraga lain, yaitu dengan kriket. Karena saya mikirnya itu, karena teknik dasarnya sama. Oh mungkin saya nggak perlu belajar lagi dari awal sih, karena saya punya tahu teknik dasar yang hampir sama dengan bola basket, itu Mbak Olivia. Kemudian dan ternyata di olahraga kriket itu memang membutuhkan atlet baru atau belum pernah ada atlet sama sekali. Akhirnya saya mengajak teman-teman saya itu untuk ikut di olahraga itu. Nah, teman-teman saya juga dari bola basket juga. Jadinya mereka juga, oh iya, di bola basket ini peluangnya sangat sulit sekali karena persaingannya yang ketat. Akhirnya dia juga mau, oke lah kita coba ke cabang olahraga lain, mungkin itu adalah olahraga yang cocok sama kita, kayak gitu. Jadi kayak misalnya itu, ayolah kita coba apa yang belum kita coba. Kemungkinan besar itu yang bikin kita
prestasinya tinggi, bisa kita sukses, ya gitu Mbak. Terima kasih. Ya gitu Mbak Livia, gimana? Puas? Saya garis bawahi. Gimana? Oh, gitu. Dulu itu bukan ekstra sih ya. Kalau di kampus itu dulu belum masuk UKM ya, termasuk kayak ekstra di kampus, tapi belum masuk Kak. Jadi kayak orang yang dari Jakarta itu ke Jawa Timur, kemudian memberitahu mengenalkan tentang kriket, sama kayak gini di Kabupaten Kediri kan nggak ada ekstra nih. Nah itu saya mengenalkan kriket di sini. Orang pun itu juga mengenalkan kriket di Malang, kayak gitu. Udah. Sudah. Saya garis bawahi lagi. Sampai saat ini ya sudah menekuni olahraga, belum ada sudah mulai berubah pikiran. Karena kalau kita bersaing di cabur yang sudah terkenal, kita bersaing badminton atau bulu tangkis di Kabupaten Kediri untuk bisa jadi tim Kabupaten Kediri, ikut porprov saja itu beratnya sudah bukan main. Menjadi atlet bola voli untuk ikut porprov di tingkat Jawa Timur saja itu beratnya bukan main, saingannya sangat banyak. Yang sudah menekuni bola voli saya yakin tahu bagaimana beratnya menghadapi klub dari Mitra, dari Putra Kelut dan sebagainya. Yang menekuni sepak bola bagaimana sulitnya menembus tim Popda, bukan porprov, tim Popda saja itu sulitnya minta ampun. Bahkan kalau dari tim sepak bola kita baru ada beberapa pemain yang bisa tembus di Popda, hanya 3 tahun 2005 dan tahun 2017 kemarin itu baru ada yang bisa tembus di Popda, satunya tembus di U17 Persik. Nah, kalau kita masih menekuni cabur-cabur itu, kemungkinan nanti kita tidak akan bisa berprestasi lebih tinggi. Makanya tetap untuk olahraga tadi kita jadikan hobi, untuk prestasi coba kita beralih ke cabur-cabur yang punya peluang lebih besar. Oke, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Waktunya kurang berapa menit? Sudah habis. Terima kasih Mbak Fala. Nanti tolong bagi yang berminat ikut proyeksi Porprov 2025 bisa mendaftar di Mbak Paula. Mudah-mudahan nanti atlet dari SMA Kandangan, atlet kriket dari Kabupaten Kediri yang berasal dari SMA Kandangan nanti bisa berangkat ke Porprov Malang dan bisa berprestasi. Terima kasih Mbak Paula. Nanti untuk isiannya silakan disebar ke teman-teman. Terus ini tadi ada pesanan lagi dari panitia, kita minta 2 orang untuk refleksi. Kalau saya di olahraga ada istilah refleksi, bayangannya mesti pijet di olahraga. Tapi kalau di sini nanti tolong nanti 2 orang untuk refleksi kegiatan kita selama 1 hari, mulai dari pagi tadi sampai jam 12 ini. Terima kasih Mbak Paula. Silakan 2 orang. Sebelum kita refleksi, ada kenang-kenangan dari sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Istu Handayani. Dipersilakan. Monggo, Mbak Paula bisa berdiri bersama Pak Aziz. Oke,
Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mbak Paula. Silakan ambil pose dulu. Oh iya, adiknya MC. Kakaknya. Oke, sebentar Ibu Istu untuk kesan dan kesan Mbak Paula dulu. Pindah dulu Mbak. Baiklah, ini untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Kandangan. Ketika kalian ditunjukkan jalan yang terbuka, ketika kalian mentok di satu sisi, walaupun sebenarnya bisa jalan lain dan dibukakan jalannya, tolong digunakan sebaik-baiknya. Kadang-kadang guru, orang dewasa di sekitarmu seperti guru, bisa memprediksi, lebih tahu bahwa nanti kamu bisa kok sukses di sini, tidak harus di situ yang kamu kekeh. Kamu mau jadi atlet basket, maka kamu levelnya tahu sendiri, harus melebihi yang ada paling tinggi di, maksudnya skillnya paling tinggi di Kediri siapa? Kamu harus melampaui itu supaya bisa masuk. Kalau kamu setengah-setengah, maka cari jalan liane, gitu ya. Dan prestasi tidak bisa tadi loh, manjada-wanjada. Kalau kamu bersungguh-sungguh di bidang apapun, meskipun itu baru, kamu pasti bisa menjadi orang sukses. Saya kemarin terhutang, Yuriko katanya mau tanya. Ini atletku futsal Mbak. Nah, mau saya itu kriket kan butuh cowok dan cewek ya. Nah, ayo Yuriko, tahun depan saya tonton di Kota Malang main kriket gitu ya. Segera daftar. Tidak Yuriko saja, saya tahu di sini banyak potensi-potensi. Daripada you mentok dengan bidang kamu yang pesaingnya banyak, lari ke bidang lainnya. Sepertinya ada dua. Aku sekalian sponsor. Kriket oke, ayo. Gateball juga oke. Itu ada pembimbingnya gateballnya Kabupaten Kediri ada di sini. Daftar ke Pak Dion. Keliru, ke Pak Aziz. Nah, ke Pak Aziz karena Pak Aziz penanggung jawabnya gateball di Kabupaten Kediri dan sedang mencari atlet juga. Bahkan bocorannya, saya bocorkan boleh Pak Aziz. Kalau kamu mau kuliah di Malang, terutama yang cewek, nah sorry ya ini ada gendernya. Yang cewek mau jadi atlet gateball, mau kuliah di Malang, bahkan tempat tinggal akan ditanggung oleh bukan Pak Aziz, pengurusnya gateball Kabupaten Kediri. Karena kamu tercatat jadi atletnya gateball Kabupaten Kediri. So, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Hari ini kita sudah pagi-pagi guyon mendengarkan betapa indahnya omset 1 miliar 1 bulan. Nah, hitungnya susah itu. Terus yang kedua, terinspirasi dengan keterbatasan bukan alasan untuk berprestasi, bener? Yang menang kalian sampai menangis darah semua. Nah, hari ini Mbak Paula mengajari strategi hidup. Kamu ketutup jalan sini, masih ada jalan liane, gitu kan? Nah, jadi gunakan jika ini ada kesempatan. Mau daftar gateball ke Pak Aziz, mau daftar kriket ke Mbak Paula. Gitu, nggih. Terima kasih, sekian dari saya. Monggo Bu Endah. Terima kasih Bu Istu, diperkenankan untuk kembali ke tempat. Untuk Pak Aziz dan Mbak Paula, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menginspirasi. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Paula.